Hai, selamat datang di channel Cuan Pintar, tempat di mana kita ngobrol santai soal keuangan, biar hidup makin cuan dan nggak panikan. Hari ini kita bahas topik yang sering banget dilupain, investasi masa depan. Banyak orang sibuk kerja keras tiap hari, tapi lupa ngerencanain masa depan mereka. Jadi, kalau kamu pengen hidup nyaman, pensiun tenang, dan bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan, tonton video ini sampai habis ya. Pertanyaannya, kenapa sih kita perlu ngerencanain keuangan jangka panjang? Jawabannya simple, karena hidup nggak berhenti di hari ini. Ada masa pensiun, ada biaya pendidikan anak, beli rumah, bahkan biaya berobat yang makin mahal. Tanpa rencana, uang kita habis buat hal-hal sepele. Tapi kalau ada rencana, kita bisa jadi bos, buat uang kita sendiri. Jadi ingat, hidup itu bukan sprint, tapi maraton. Dan maraton butuh strategi, bukan spontanitas. Sebelum investasi, kita harus tahu dulu, apa tujuan keuangan kita. Ada 3 kategori, jangka pendek, liburan, beli gadget, jangka menengah, DP rumah, modal usaha. Jangka panjang, pensiun, pendidikan anak. Beda tujuan, beda strategi. Jangan samain investasi buat liburan sama investasi buat pensiun. Salah-salah, malah boncos. Oke, sekarang kita bahas. Investasi apa aja yang cocok buat jangka panjang? 1. Saham. Cocok buat yang tahan banting. High risk, high return. Tapi ingat, ini buat jangka panjang. Minimal 5-10 tahun. 2. Reksadana saham. Cocok buat pemula. Uang kita dikelola manajer investasi, kita tinggal setor rutin. 3. Properti. Mahal di awal tapi bisa jadi aset jangka panjang yang stabil. Bisa disewakan juga. 4. Emas. Simpan nilai, cocok buat lindungin kekayaan dari inflasi. Tapi jangan dijadikan satu-satunya investasi ya. 5. Obligasi negara, SBN. Cocok buat yang cari aman. Return-nya stabil, risiko rendah, cocok buat pensiun. Pilih yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, konsisten. Investasi itu penting, tapi ada 2 hal yang harus ada duluan sebelum mulai. 1. Dana darurat. Minimal 3-6 bulan pengeluaran. Ini benteng pertama, kalau kamu kehilangan penghasilan. 2. Asuransi. Nggak keren sih, tapi penting. Kesehatan mahal, dan satu sakit bisa nguras semua tabungan. Anggap aja ini safety net. Jangan sampai investasi kamu habis cuma karena hal tak terduga. Berikut beberapa tips jitu biar rencana keuangan jangka panjang kamu makin mantap. Mulai dari sekarang, bukan nanti, bukan tunggu gaji naik. Sekarang, catat semua tujuan dan jumlah dana yang dibutuhkan. Buat timeline, kapan butuhnya, dan berapa tahun waktu yang kamu punya. Otomatisasi investasi, pakai auto debit biar nggak lupa. Evaluasi rutin, minimal tiap 6 bulan sekali. Lihat progres dan sesuaikan kalau perlu. Yang penting, jangan nunggu sempurna buat mulai. Mulai aja dulu. Nah, itu dia rencana keuangan jangka panjang yang harus kamu tahu. Ingat, investasi bukan soal kaya cepat, tapi soal hidup tenang dan terencana. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang masih suka hidup YOLO tanpa rencana. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cuan, tetap pintar.